Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Malik bin Anas merupakan ulama ahli fikih dan hadis yang dilahirkan di kota Madinah pada tahun 93 Hijriah. Ayahnya yang bernama Anas adalah salah seorang perawi hadis yang berasal dari kabilah Yamniyah. Sepak terjang Imam Malik dalam mencari ilmu dimulai sejak usia belia. Keseriusan dan ketekunannya mempelajari ilmu membuat Imam Malik sudah mampu menghafal Al-Quran ketika beliau masih kecil. Mulanya, Imam Malik berguru kepada Rabi'ah bin Abdurrahman yang merupakan ulama ahli fiqih ternama ketika itu. Kesungguhan Imam Malik untuk menimba ilmu kepada Rabi'ah pun direstui oleh ibunya. Hingga suatu ketika, ibunya berpesan, "Pergilah belajar dan jangan lupa menulis apa yang engkau dengar dari Rabi'ah. Pelajari dahulu adab Rabi'ah sebelum ilmunya." Tidak hanya kepada Rabi'ah saja Imam Malik belajar. Ia kemudian melanjutkan pengembaraan ilmunya kepada Abdurrahman bin Hurmuz selama kurang lebih 13 tahun. Konon, Abdurrahman bin Hurmuz yang juga dikenal dengan nama Ibnu Hurmuz merupakan guru favorit Imam Malik, sehingga pemikirannya sangat dipengaruhi oleh Ibnu Hurmuz. Terlahir di kota Madinah, membuat Imam Malik begitu cinta dengan kota itu, hingga membuatnya yakin untuk tidak perlu belajar keluar ke tempat-tempat lain. Bagi Imam Malik sendiri, kota Madinah merupakan tempat yang tepat untuk mempelajari ilmu hadis, karena kota tersebut secara emosional dan sejarah dekat dengan Rasulullah SAW. Kendati demikian, hanya menggali ilmu di Madinah, Imam Malik dikenal sebagai ulama yang sangat hati-hati ketika memberikan fatwa. Beliau selalu meneliti terlebih dahulu hadis-hadis yang dipelajarinya sebelum memberikan suatu keputusan, apalagi yang menyangkut kepentingan umat. Selain itu, Imam Malik juga merupakan ulama yang sangat terbuka karena selalu berkonsultasi dengan ulama lain ketika menjawab persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Sikap inilah yang menjadi bukti bahwa Imam Malik memiliki sifat kerendahan hati dan tidak merasa bisa sendiri meskipun telah banyak yang mengakui keluasan ilmunya. Ketekunan ilmu yang beliau asah sendiri membuat ingatannya sangat kuat. Bahkan pernah suatu ketika Imam Malik mendengar 31 hadis dari Ibnu Syihab tanpa menuliskannya. Tetapi saat diminta untuk menyebutkan kembali hadis-hadis itu, sama sekali tidak ada yang terlewat dan terlupakan. Berbekal ilmu yang dimilikinya, Imam Malik merasa mempunyai tanggung jawab untuk menyebarkan ilmu-ilmu tersebut. Tercatat, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i pernah berguru kepada beliau sebelum menjadi ulama besar pula. Tidak hanya itu saja, orang-orang yang berguru kepada Imam Malik yang akhirnya menjadi ulama tidak kurang dari 1.300 orang. Sebagai ulama yang menghabiskan waktunya untuk belajar mencari ilmu, Imam Malik tidak lupa menuliskan apa yang dikaruniakan Allah itu. Karyanya yang paling monumental dan masih menjadi rujukan umat Islam sampai sekarang ialah Kitab Al-Muwatta yang membuat banyak hadis serta ilmu fiqih. Dengan keluasan ilmu serta fatwa-fatwanya, banyak negara yang hingga saat ini masih menggunakan pendapatnya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Negara-negara yang menggunakan warisan pemikiran Imam Malik di antaranya seperti Sudan, Tunisia, Mesir, Maroko, dan negara lainnya di Afrika Barat. Imam Malik meninggal dunia pada umur 92 tahun, di mana dengan usia sepanjang itu, beliau melewati dua zaman kerajaan Islam terbesar sepanjang sejarah, yakni dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Sebagai ulama terkemuka, konon saat jenazahnya hendak diantar ke tempat peristirahatan yang terakhir di Baqi', beliau disolati oleh Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim, gubernur Madinah dari dinasti Abbasiyah. Nah, itulah sedikit kisah dari Imam Malik, salah satu ulama 4 mazhab yang insya Allah pahala ilmunya masih terus mengalir hingga saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.